Assalamualaikum, selamat datang di video saya. Kali ini kita masih akan membahas mengenai probabilitas bersama dengan saya, Zata Farahia. Pada video sebelumnya, Anda telah mengetahui bagaimana mencari ruang sampel, kejadian, dan juga menghitung titik sampel. Nah, kali ini kita akan langsung mencari tahu bagaimana menghitung probabilitas ya, dan juga hukum-hukum probabilitas. Ada conditional probability atau probabilitas bersyarat, dan ada juga independent probability atau probability yang saling bebas. Langsung aja yuk. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai probabilitas ya. Nah, probabilitas adalah peluang munculnya suatu kejadian. Nah, notasi dari probabilitas biasanya ditulis dengan P besar. Untuk beberapa ketentuan dari probabilitas ya, contohnya adalah PA harus lebih besar sama dengan 0. Ya, artinya probabilitas suatu kejadian A harus lebih besar dari 0 dan maksimalnya adalah 1. Karena apa? Karena probabilitas dari seluruh ruang sampel adalah 1. Nah, jadi kalau saya gambarkan probabilitas itu ya, minimal dia adalah probabilitas minimal adalah 0 dan maksimalnya adalah 1. Ya, jadi dia di antara 0 dan 1. Nanti nilainya adalah koma-koma karena biasanya dia kan pecahan ya. Nah, untuk peluang A atau probabilitas A gabungan B ya, sama dengan PA plus PB, jumlahan dari probabilitas A dan probabilitas B. Jika ya ada syaratnya, jika A dan B adalah suatu kejadian yang terpisah atau disjunct ya. Nah, ini sudah ada ya di sifat-sifatnya atau di propertiesnya, range nilainya dari 0 sampai 1. Dan untuk peluang kejadian yang mustahil ya adalah sama dengan 0. Ya, bagaimana yang mustahil itu? Contohnya mungkin seperti ini ya. Indonesia kan ada di daerah tropis ya, mustahil dia memiliki musim salju gitu ya, mungkin kecuali di Gunung Jawijaya gitu. Jadi peluang Indonesia turun salju atau peluang di Pulau Jawa turun salju adalah 0 ya, contohnya seperti itu. Oke, nah bagaimana cara menghitung suatu probabilitas dari kejadian A ya? Nah, kita sudah pernah singgung untuk ini karena kita juga membahas event dan ruang sampel. PA ya, atau ini biasanya kita tulis jika kita ingin mendefinisikan probabilitas atau peluang dari kejadian A. Merupakan rasio ya antara jumlah kemungkinan yang diinginkan atau jumlah munculnya kejadian A, munculnya event A, dibagi dengan jumlah semua kemungkinan yang muncul atau ruang sampel atau sample space. Nah, jika ini berdasarkan percobaan ya, sudah ada. Jika ini percobaan ya, PA adalah jumlah munculnya kejadian A dibagi dengan jumlah semua eksperimen. Nah, semakin banyak jumlah eksperimen, biasanya nilai probabilitasnya semakin akurat atau semakin mendekati kebenaran. Nah, berikutnya adalah untuk kejadian-kejadian yang saling komplement ya. Masih ingat ya, kita pernah membahas bentuk-bentuk himpunan bagian ya. Jadi ada himpunan bagian yang komplement. Komplement itu artinya yang bukan. Ya, jadi misalkan ada A dan bukan A. Nah, untuk probabilitasnya ya, probabilitas A jika kita tambahkan dengan probabilitas bukan A, hasilnya adalah 1. Ya, ini make sense ya, karena untuk kejadian sendiri ya, kejadian yang A digabung dengan kejadian yang bukan A ya, maka hasilnya adalah seluruh ruang sampel. Ya, jadi PA ya
Kalau mengikuti rumus ini, maka kita juga bisa mendapatkan PA sama dengan 1 min PA komplement. Atau bisa juga kita tuliskan PA komplement sama dengan 1 min PA. Oke, dibolak-balik sama aja. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian masih bisa ngikutin. Nah, selanjutnya adalah aturan penjumlahan untuk dua kejadian yang non-disjunct. Ingat, disjunct tadi kan terpisah ya. Nah, kalau non-disjunct berarti tidak terpisah, terikat satu sama lain. Contohnya seperti diagram Venn yang ada di sebelah kanan atas ya. Jadi, S merupakan gabungan dua buah kejadian A dan B, dan di sini dia memiliki bagian yang sama atau irisan. Nah, A irisan B. Maka untuk menghitung gabungannya adalah untuk menghitung peluang gabungannya, PA gabungan B adalah PA ditambah dengan PB dikurangi dengan probabilitas A irisan B ya. Jadi jangan sampai lupa ya, kita tetap kurangi dengan irisannya. Nah, dengan menggunakan rumus yang atas kita juga bisa balik ya. Jadi untuk mencari PA irisan B ya, berarti sama dengan PA plus PB dikurangi dengan PA gabungan B. Nah, rumus ini juga berlaku sebaliknya ya, jadi bisa dibolak-balik. Nah, bagaimana untuk yang 3 non-disjunct event ya? Untuk 3 non-disjunct event, maka cara mencarinya seperti ini. PA gabungan B gabungan C sama dengan PA ditambah dengan PB ditambah dengan PC dikurangi dengan PA irisan B dikurangi lagi dengan PA irisan C ya. Jadi dikurangi dengan PA irisan B dikurangi dengan PA irisan C dikurangi lagi dengan PB irisan C. Nah, ternyata masih ditambah. Kenapa masih ditambah? Karena kalau kita kurangkan semua di bagian yang tengah ini akan habis ya. Padahal seharusnya bagian yang tengah ini kita hitung minimal 1 kali. Nah, maka di akhir kita ditambahkan dengan PA irisan B dan irisan C. Nah, oke. Sampai sini mudah-mudahan kalian masih bisa ngikutin ya, nggak bingung ya, masih tergolong gampang. Nah, untuk hukum yang berikutnya ada hukum probabilitas perkalian yang independen atau saling bebas. Ya, independen atau saling bebas artinya jika dua buah kejadian A irisan B itu dia tidak terikat satu sama lain. Jadi kejadian A dan B tidak tergantung satu sama lain, saling bebas. Nah, maka kita bisa hitung dengan PA dikalikan dengan PB. Simply seperti ini. Nah, kalau untuk ada N kejadian ya, jadi nggak hanya hanya A dan B aja, tapi ada N, sejumlah N kejadian yang saling bebas, maka untuk mencari irisannya kita tinggal kalikan semuanya. PA1 dikalikan PA2 dikalikan PA3 dan seterusnya. Oke. Seperti yang ada di sini. Nah, bagaimana kalau untuk kejadian yang berhubungan ya? Jadi misalkan kita punya kejadian A dan B dan kejadian itu memiliki hubungan satu sama lain ya. Nah, maka ini masuk ke dalam kategori conditional probability. Peluang terjadinya suatu kejadian bila diketahui kejadian lain ya. Conditional probability atau disebut juga dengan dependent event ya. Kalau tadi kan independent event, di sini dependent event, kejadian yang tidak saling bebas. Artinya apa? Ya, untuk kejadian PA yang dipengaruhi oleh B, jadi ini adalah syaratnya atau ini adalah yang bikin dia ketergantungan ya, PA dengan syarat B, maka sama dengan kita gunakan pecahan ya, yang atas adalah PA irisan B biasa ya. Berarti nanti di atas ini kita bisa berikan perkalian dibagi dengan PB, dibagi dengan PB. Kalau paling gampang adalah yang di belakang ini ya, dia akan menjadi pembaginya. Oke. Nah, begitu pula kalau kita balik ya, PBA ya, maka yang di atas tetap kan sama kan, tapi yang di bawah ini yang kita gunakan sebagai pembaginya. Nah,
Cukup simpel ya. Nah, kalau misalkan kita mau balik ya, kalau kita cari irisannya, nah kita tinggal mencarinya dengan conditional probability PAB dikalikan dengan PB ya. Jadi gampangannya gini, yang di belakang ya PB-nya itu yang nanti kita kalikan. Atau kita juga bisa mencari dengan PBA ya, PBA dikalikan dengan PA. Oke, dengan syarat PA dan PB harus lebih besar dari 0. Artinya peluangnya ada walaupun kecil sekali, 0,01 gitu. Nggak apa-apa, harus ada ya. Karena kalau 0 nanti hasilnya 0 semua. Nah, untuk kejadian-kejadian, nah ini ada istilahnya ya, untuk kejadian yang terpisah ya, disebut juga dengan mutually eksklusif ya, atau disjunct tadi. Artinya A irisan B-nya sama dengan 0 atau tidak ada, atau himpunan kosong ya, himpunan kosong. Karena tidak ada yang beririsan di sini. Di sini tidak ada yang beririsan ya, irisannya nggak ada. Nah, maka untuk conditional probability-nya nilainya 0. Nah, kalau untuk A bagian dari B ya, ini bacanya adalah bagian dari A bagian dari B, maka A irisan B-nya sudah pasti A ya, sudah pasti yang ada di sini. Maka untuk conditional probability-nya PA dengan syarat B, hasilnya adalah PA per PB ya, harus lebih besar daripada PA. Nah, bagaimana kalau kita balik? B anggota bagian dari A, maka irisannya adalah B ya. Dan untuk PA conditional B, hasilnya pasti PB per PB, hasilnya adalah 1. Oke. Nah, satu lagi yang terakhir mengenai teorema Bayes. Nah, untuk teorema Bayes, ini merupakan turunan dari conditional probability ya. Jadi, PA dengan syarat B sama dengan PB dengan syarat A dikalikan dengan PA dibagi dengan PB, begitu pula sebaliknya. Nah, untuk teorema Bayes ini nanti akan saya bahas lebih lanjut pada video yang lain beserta dengan contoh soalnya. Saya kira cukup ya video mengenai probabilitas ini. Nanti kita akan sambung dengan video mungkin contoh soal ataupun video pendalaman lainnya. Terima kasih telah mengikuti rangkaian video dari probabilitas ya bersama dengan saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.